Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Raji. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Semarang, program studi pendidikan sejarah. Dengan nomor induk mahasiswa 2598026384. Saya guru sejarah di SMA Negeri 1 Warung Kondang. Pada video pembelajaran ini digunakan untuk penilaian uji kinerja pada mata pelajaran sejarah di kelas 10 dengan materi latar belakang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dan model pembelajaran yang diterapkan yaitu Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Tuhan biasa tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalian selalu semangat ya dalam belajar. Nah, semoga semangat ini tetap kalian pertahankan. Nah, selain itu juga di pembelajaran kali ini kalian harus tetap semangat ya. Nah, untuk mengawali kegiatan alangkah lebih baiknya kita berdoa. Nah, oke. Untuk demi kelancaran kegiatan kali ini, silakan kita pimpin doa dulu ya. Pakaian, silakan pimpin doa. Perhatian, Siap. sebelum mulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga kita diberikan kelancaran, kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kita cek kehadiran peserta ini untuk lebih cepat. Sekretaris mana? Saya Pak. Oke, Karisa, sekretaris bukan Bu Karisa. Siapa aja yang dari hari ini? Dari Ansyah Pak. Dari Hansah. Yes. Ada lagi? Udah dari Ansyah aja. Cuma dari Hansah aja. Ada yang tahu kenapa alasannya? Sakit Pak. Sakit. Iya. Oke, sudah lama sakitnya? Udah 3 hari Pak. Innalillahi ya. Kita doakan dari Hansah semoga cepat sembuh. Amin. Nah, semoga bisa beraktivitas kembali. Amin. Dan dia bisa mengikuti pembelajaran di lain kesempatan ya. Oke. Kita nyanyikan lagu nasional ini. Itu lagu nasional tanah air. Ada yang tahu? Oke, yuk kita. Oke, tepuk tangan buat kita semua.
selanjutnya kita masuk ke pembelajaran. Kita mengawali pembelajarannya dengan tips, ya. Sejauh mana kalian mengetahui tentang sejarah Hindu Buddha? Karena materi yang akan kita pelajari yaitu tentang Hindu Buddha. Tapi sebelum ke tes, kita masuk ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu, ya. Nah, sini. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian supaya memahami tentang latar belakang masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Dan yang keduanya, menganalisis, kalian diharapkan bisa menganalisis teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran hari ini, yaitu tentang materi awal masuknya Hindu Buddha. Nah, silakan kalian scan, silakan kalian buka HP-nya, silakan kalian keluarkan bukunya. Oke, di sini ada pertanyaan, apa yang kamu ketahui mengenai Hindu Buddha? Yang kedua, bagaimana pengaruh Hindu Buddha bisa masuk ke Indonesia? Dan apakah kamu tahu sistem kasta yang ada dalam budaya Hindu? Silakan kalian jawab, ya. Ini button. Oke. Gimana, bisa nggak? Saya dijawab aja, ya. Singkat padat jelas saja. Jadi apa yang kamu menceritakan? Ya. Jadi awal mulanya India itu ada di wilayah Hindu Buddha itu awalnya muncul di India. Nah, di India ada sebuah peradaban namanya peradaban Mohenjo-daro. Yang sebelumnya sudah kita bahas juga sedikit, ya. Di mana di Mohenjo-daro itu ada dua bangsa, yaitu bangsa Arya dan bangsa Dravida. Nah, dari bangsa Dravida dan bangsa Arya melahirkan kebudayaan yang kita kenal dengan kebudayaan Hindu Buddha. Nah, apa hubungan gambar ini dengan masuknya Hindu Buddha? Tentunya dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa nomor 1 atau India, nomor 2 atau Indonesia dan Tiongkok itu ada keterhubungan, yaitu melalui perjalanan. Jadi salah satu masuknya kemungkinan dari teori masuknya Hindu Buddha itu adalah jalur perjalanan. Nah, ini bukti Indonesia dengan Cina dan dengan India dan juga Cina. Di sini dibuktikan bahwa ada sebuah kitab Jataka dan Ramayana yang menceritakan tentang wilayah Indonesia. Nah, kitab Mahadisa juga itu menceritakan bahwa ada wilayah di Indonesia dan sebagainya. Kitab itu grafiknya perjalanan seorang pendeta Buddha Pahien, sumber yang ditemukan di Indonesia seperti prasasti, kitab kuno, stupa candi. Nah, ini prasasti dan kitab kuno itu kebanyakan hurufnya adalah huruf Pala. Sedangkan bahasanya adalah bahasa. Nah, ini bukti bahwa hubungan Indonesia dengan India dan juga Cina ini ada buktinya. Supaya lebih jauh mengekspor tentang Hindu Buddha, Bapak akan membagi ke dalam 4 kelompok. Nah, kelompok 1 tentang teori Brahmana, ya. Kelompok 2 yaitu tentang teori Ksatria. Kelompok 3 yaitu teori Waisa. Kelompok 4 membahas teori arus balik. Nah, adapun tugasnya kalian pertama mencari teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Ya. Nah, kalau teorinya yang sesuai dengan nama kelompok kalian. Kalau misalkan ini kan kelompok Brahmana, kalian mencari tentang teori Brahmana. Ini teori Satria. Ini teori harus balik. Nah, kalian cari kan tokoh pencetusnya dan isi dari teorinya. Kalian tulis di buku, di kertas
KKPD Lembaga Kerja Peserta Didik. Ada pertanyaan yang sulit? Ada yang ditanyakan? Ada yang kurang dipahami? Tidak. Ada yang Husni, kamu bagian apa Husni? Penjelasan tentang apa? Alasan pertama teori itu bisa masuk ke Indonesia. Oke, terus menarik ya. Sudah semuanya? Sudah siap KKPD-nya? Oke, selanjutnya kita presentasi aja yuk. Nih, gimana nih kalau misalkan kelompok kesatria terlebih dahulu? Sudah siap ya kelompok kesatria? Sepakat? Oke, silakan kelompok kesatria, silakan tampilkan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Asmila. Di sini saya dan rekan saya akan memaparkan atau melaporkan hasil diskusi kami, yaitu teori kesatria. Teori kesatria. Siap. Teori kesatria adalah salah satu teori yang menjelaskan proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia melalui penaklukan atau ekspansi militer oleh para bangsawan atau prajurit kesatria dari India. Yang kedua, tokoh pendukung. Ada beberapa tokoh pendukung yang mendukung teori ini, antara lain C.C. Bird dan D.L. Moyes. Oke, Elmon. Yang ketiga yaitu pokok pemikiran teori kesatria. Ada 4 poin, yaitu agama Hindu dan juga masuk ke Indonesia dibawa oleh para kesatria atau bangsawan India yang datang karena konflik politik di India. Yang kedua yaitu para kesatria tersebut melarikan diri atau diutus untuk memperluas pengaruh kerajaan India. Yang ketiga yaitu dalam prosesnya mereka menaklukkan atau menikah dengan penduduk lokal dan menyebarkan budaya serta agama mereka. Poin keempat yaitu para bangsawan ini mendirikan kerajaan bercorak bentuk Buddha di Kepulauan Indonesia. Yang keempat yaitu contoh bukti yang mendukung. Ada 2 contoh, yaitu banyaknya kerjaan bercorak Hindu Buddha di Nusantara seperti Kutai di Kalimantan Timur, Tarumanagara di Jawa Barat, Sriwijaya di Sumatera. Yang kedua yaitu struktur pemerintahan dan konsep kerajaan yang mirip dengan sistem kasta India, terutama dominasi golongan kesatria. Inti dari teori kesatria itu adalah bahwa agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para kesatria atau bangsawan India yang datang karena konflik politik atau dalam rangka ekspansi wilayah, kemudian menyebarkan agama dan kebudayaan mereka di Nusantara, termasuk melalui penaklukan atau pernikahan politik. Cukup sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf atas kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Ini luar biasa ya. Nah, berdirinya kelompok kami di sini, kami akan memaparkan hasil diskusi yang sudah kami diskusikan selama 15 menit tadi dengan materi yang akan kami bawakan, yaitu mengenai teori Waisya. Teori Waisya menyatakan bahwa agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh Waisya, yaitu pedagang dari India melalui jalur perdagangan internasional. Tokoh pendukung dari teori ini adalah N.J. Krom, seorang ahli arkeologi dan sejarah dari Belanda. Mungkin cukup sekian pemaparan diskusi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Brahmana. Teori Brahmana adalah salah satu teori yang menjelaskan proses masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia, yang menyatakan bahwa kaum Brahmana atau pendeta Hindu dari India datang langsung ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran agama Hindu. Lalu ada satu tokoh pendukung Brahmana yaitu J.C. Vanner, sejarawan Belanda yang mengemukakan teori ini. Dia berpendapat bahwa hanya kaum Brahmana yang memiliki otoritas dalam melakukan ritual keagamaan Hindu dan menyalin kitab suci Weda, sehingga mereka yang paling mungkin membawa pengaruh Hindu ke Indonesia. Adapun alasan utama dari teori ini. Alasan utama dari teori ini memiliki 3 poin, yakni yang pertama ada upacara Hindu yang bernama Prityastoma atau inisiasi. Upacara ini hanya bisa dilakukan oleh kaum Brahmana. Ya, untuk poin yang kedua, hanya kaum Brahmana yang bisa membaca kitab Weda yang berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallava. Dan poin yang ketiga, ditemukannya prasasti-prasasti berbahasa Sanskerta dan menggunakan huruf Pallava. Contohnya seperti prasasti Yupa. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah terucap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian teori arus balik. Teori arus balik menjelaskan bahwa penyebaran agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia tidak semata-mata berasal dari India, tetapi melalui orang Indonesia sendiri yang pergi ke India untuk belajar agama dan budaya, kemudian kembali ke Nusantara untuk menyebarkannya. Ada juga cara penyebaran. Pelajar, pendeta atau bangsawan Indonesia pergi ke India untuk belajar agama India, Buddha, sastra dan sistem kepercayaan. Setelah selesai belajar, mereka kembali ke Indonesia dan mengajarkan ajaran tersebut kepada masyarakat. Terjadi proses adaptasi budaya sehingga agama Hindu-Buddha di Indonesia memiliki corak lokal yang bagus. Baik dari Tiongkok, juga banyak pelajar dari Nusantara belajar di Universitas Malangga, India. Tokoh terkenal seperti Munawwarwan, pendeta dari Kashmir, anak kerajaan Jawa. Atisha, guru besar Buddha dari India, menyebut peran penting para pendeta Nusantara. Gaya arsitektur candi di Indonesia berbeda dengan India, menunjukkan adanya kreativitas dan adaptasi lokal. Agama Hindu Buddha di Indonesia memiliki sinkretisme percampuran dengan kepercayaan lokal, animisme dan dinamisme. Itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kurang dari perkataan kami. Terima kasih untuk yang telah mendengarkan dan terima kasih juga untuk yang telah memberikan pertanyaan. Mungkin dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita ke kesimpulan ya. Bapak sedikit gitu kan. Bapak sedikit menyimpulkan. Oke, di sini tadi bahwa teori masuknya Hindu dari Indonesia ada teori Brahmana, Ksatria, harus balik dan juga Waisa. Di mana Brahmana itu lebih ke masuk ke dalam kasta di India ya. Kasta tertinggi atau kasta pendeta. Dan biasanya kitab Hindu itu biasanya hanya dipelajari oleh kaum yang lain tidak bisa. Terus kesatria, nah ini kesatria itu biasanya raja biasanya juga golongan kesatria atau golongan bangsawan. Nah sedangkan Waisa tadi adalah golongan pedagang yang sering gitu kan keluar masuk. Nah di sini ada simpulan mungkin ya, sedikit simpulan bahwa tokoh pencetusnya itu siapa tadi? Atau Panlier gitu. Panlier gitu kan. Nah, Panlier lah supaya mudah diingat Panlier gitu kan. Nah ini bahwa tokoh Brahmana hanya yang bisa menguasai huruf Pallava dan juga bahasa Sanskerta. Tapi di sini ada kekurangan tadi ya, bahwa kaum Brahmana itu tidak boleh
Itu penerangan. Bertanya, tapi dibalas juga, dijawab juga bahwa bisa saja golongan Brahmana juga ada yang menentang. Mungkin itu saja ya, kalau misalkan yang menentang menyeberangi laut itu yang ortodok, mungkin saja yang ada yang modern gitu kan, tadi kata kelompok Brahmana. Teori ksatria dicebut dari ya. Nah, muncul dinasti di Jawa, tidak ditemukan penaklukkan. Tadi kan bahwa penaklukkan itu tidak ditemukan ya. Nah, ini Waisya bahwa yang sering kirim mudik ke Cina ya atau Tiongkok ke Indonesia dan ke negara lain adalah kaum Waisya, kaum pedagang. Ya. Dan dari nanti Waisya tersebut berasimilasi dengan warga sekitar dan sedikit-sedikit menyebarkan agama. Ada yang menikah dengan orang lokal, orang Indonesia. Nanti keturunannya beragama Hindu. Nanti berkembanglah kerajaan. Nah, sedangkan di sini kekurangannya bahwa orang atau bangsa Waisya tidak bisa, gitu kan, tidak bisa menguasai huruf dan bahasa Sanskerta. Yang bisa mempelajarinya adalah kaum Brahmana. Nah, selanjutnya ada teori arus balik. Bahwa menurut teori arus balik yang digagas oleh Bos, RTK Bos, bahwa di sini gitu kan, RTK Bos mengatakan bahwa orang pribumi lah yang datang ke sana. Jadi asalnya orang Waisya dulu berdagang, dikenalkan tentang Hindu, dan akhirnya orang Indonesia tertarik datang ke India untuk belajar agama Hindu, dan akhirnya setelah belajar mereka dibaptis. Kalau dalam Kristen baptis, kalau kita syahadat gitu kan. Kalau Yahudi ada sema, kalau Hindu adalah Priyata Soma, tadi kata siapa? Kata Husni ya. Nah, nanti setelah itu dia menjadi Hindu asli, dia juga terus menjadi pendeta, dia menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke kuis. Oke? Siap, kita mulai ya. Siapa yang cepat dia juara. Waktunya cepat, lihat, baca, perhatikan ya. Oke, Ksatria yang di posisi pertama ya. Jawabannya adalah Mohenjo-daro dan Harappa. Kayaknya ini gak bisa ditekan dua ya. Ksatria pertama, mana kelompok Ksatria? Oke, jawaban yang benar adalah Arya dan Dravida. Woi, betul semua, hebat. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Dari Ksatria semakin naik. Jawabannya kecuali Mahabharata. Oke. Kuncinya hebat. Oke, harus balik. Satu pertanyaan lagi nih. Oke, selanjutnya siapakah juaranya? Brahmana. Waisya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran kali ini ya. Untuk selanjutnya
Bapak ingin tahu sih ya dari pembelajaran kali ini apa sih apa namanya ya pengalaman belajar kalian seperti apa sih pas pembelajaran sekarang? Coba ada yang menjelaskan, silakan Kananda. Jadi selama pelajaran filsafat itu menyenangkan. Terus kita khususnya saya jadi tahu nih kalau misalkan agama Hindu sama Buddha itu ada di Indonesia enggak langsung ada, tapi ada proses-proses dan teori-teorinya. Oke, betul ya, ada teori-teori dan sebagainya. Oke, terima kasih Nanda Rupan dan satu lagi coba yang ingin apa namanya pesan dan pesan tentang pembelajaran, silakan. Pesan dari saya jadi kita itu bisa tahu sejarah masa lampau yang dialami oleh Indonesia. Oke, jadi kita mengetahui sejarah masa lalu Indonesia terutama di Hindu Buddha. Oke, bagus ya, tepuk tangan buat. Nah, semoga kalian merasa tidak pernah puas untuk tetap belajar. Ya. Nah, selanjutnya materi selanjutnya kalian akan belajar tentang berkembangnya kerajaan-kerajaan Buddha di Indonesia. Jadi ini kelanjutan dari teori maksudnya. Nanti berkembang kerajaan-kerajaan di Buddha di Indonesia. Nah, kalian harus tetap semangat untuk belajar. Ya, jangan ada kata malas untuk belajar karena lebih baik sekarang semangat untuk belajar, apa namanya berkorban untuk belajar, yang nanti suatu saat nanti kalian akan menikmati. Kalian semoga cita-cita kalian bisa tercapai, ya, bisa tercapai. Misalnya kalian suka sejarah, mungkin saja kalian nanti akan ada yang menjadi sejarawan. Ada yang ingin menjadi sejarawan? Oke, bisa. Ada lagi? Oke, Tegar. Ini katanya kemarin dia jago dalam pelajaran sejarah tingkat lanjut ya. Belum kan ya. Oke, Tegar nanti ini sudah cocok menjadi kelas 12 karena katanya kata guru sejarah tingkat lanjut, kata beliau, dia hebat dalam sejarah dunia. Tepuk tangan buat kita. Wah, pokoknya Bapak semakin semangat untuk belajar. Bapak sangat semangat belajar di kelas ini. Kalian orangnya luar biasa meskipun jam rawan. Ya, dalam psikologi itu jam 1, jam 2 itu adalah jam rawan. Tapi kalian masih semangat. Hebat. Tepuk tangan buat kalian. Oke. Artinya sekali lagi kalian harus tetap semangat belajar, baik itu belajar sejarah, belajar sains, ya, ataupun belajar yang lain. Ingat bahwa ilmu pengetahuan atau pengalaman itu keberat bahwa ya, nama-nama namanya bakal kecil. Artinya bahwa kemana pun kalian membawa ilmu pengetahuan, kalian tidak akan bisa. Kalian harus tetap semangat sekali lagi. Dan mungkin ini kutipan akhir dari Bapak. Ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah karena tidak akan ada sekarang kalau tidak ada masa lalu atau sejarah. Karena kita adalah produk dari sejarah. Oke, untuk mengakhiri kegiatan, yuk kita berdoa. Silakan pimpin doa dulu, Pak KM. Perhatian. Ya. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak ada ini nih, ada apa namanya? Nyarial. Kalau misalkan Bapak bilang belajar sejarah dengan Pak Pahdu, sejarah bersama Pak Pahdu, belajar bersama Pak Pahdu, sejarah semakin seru. Kalian jawabnya sejarah semakin seru. Siap? Siap. Belajar dengan Pak Pahdu, sejarah semakin seru. Oke, mohon maaf bila Bapak banyak salah.
pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian untuk sholat terlebih dahulu katanya. Nanti akan belajar. Pelajaran selanjutnya apa? Ya, silakan. Karena sekarang udah jam buat sholat, silakan kalian sholat dulu. Nanti masuk ke kelas belajar bahasa Indonesia. Ya. Baik Pak. Terima kasih Bapak. Sama.